Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, pada kesempatan pertemuan yang keempat ini kita akan menjelaskan tentang hukum perkawinan. Dalam hukum perkawinan kita tidak akan lepas dari istilah pluralisme hukum perkawinan, yang nantinya kita akan menemukan bagaimana pandangan hukum adat dan pandangan undang-undang perkawinan, pandangan agama, dan pandangan barat. Terkait dengan peraturan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Juga dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Juga dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Ini semua merupakan sumber hukum perkawinan. Tentunya adik-adik mahasiswa penasaran kan, apa sih yang dimaksud dengan perkawinan? Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksud dari tujuan perkawinan yang pertama itu ingin membentuk keluarga. Dari pertemuan antara dua hati ingin dibentuklah sebuah ikatan keluarga. Yang kedua, hidup kekal, artinya nanti tidak sampai melakukan perceraian. Ketika sudah mereka kekal akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang tentunya akan tercover oleh ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kita mengetahui tentang definisi perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan, kita akan melanjutkan tentang syarat persyaratan perkawinan. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada hukum material, ada hukum formil, dan hukum absolut. Yang pertama di sini adalah hukum formil. Hukum formil ini jelas harus pelaksanaan perkawinan harus tercatat di kantor urusan agama. Yang kedua, terkait dengan hukum material ini, pertama itu harus mendapatkan persetujuan oleh kedua mempelai. Yang kedua, ada izin orang tua yang masih belum berumur 21 tahun. Ada batas umur. Kalau misalkan nanti umurnya masih belum mencapai 19 tahun, maka harus mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan agama. Dan yang terakhir adalah ada waktu tunggu. Adik-adik mahasiswa, dalam pencatatan perkawinan dari sisi administratif ada 2 poin penting. Pertama di sini adalah memberikan jaminan perlindungan. Maksudnya apa? Ketika kedua belah pihak antara suami istri terjadi perselisihan, bahkan terjadi perceraian, tidak serta-merta suami meninggalkan istri begitu saja. Ada hal yang perlu dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu adalah melaksanakan perceraian yang harus dilaksanakan di pengadilan agama agar hak-hak hukumnya terpenuhi. Yang kedua adalah sebagai bukti autentik perbuatan hukum. Jadi nanti buku nikah ini akan menjadi bukti bahwasanya kedua belah pihak sudah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut hukum. Dan untuk tugas, bagaimana hubungan antara suami istri dan apa akibat dari pelaksanaan perkawinan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.